Pernah nggak sih Anda sadar ada satu statistik yang lumayan bikin nyesek di dunia pemasaran? Ini, ternyata 50% prospek Anda itu sebenarnya belum siap beli waktu mereka pertama kali nanya-nanya soal bisnis Anda. Ya, separuh dari calon pelanggan potensial Anda loh. Terus, kalau Anda bingung kenapa tingkat konversi kok kayaknya nyangkut di situ-situ aja, jawabannya tuh seringkali simpel banget. Anda nyoba jualan terlalu cepat. Alih-alih ngasih edukasi dulu, malah langsung nyodorin produk. Bukannya beli, mereka malah kabur kan? Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Saya super antusias banget, karena hari ini kita bakal ngebedah dan mecahin masalah konversi tadi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah menyelaraskan konten Anda dengan perjalanan psikologis si pembeli. Kita bakal ngebongkar rahasia di balik corong konversi, atau yang sering disebut conversion funnel. Penasaran? Yuk kita mulai. Nah, ini dia gambaran singkat apa aja yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat anatomi corong pemasarannya. Terus kita masuk ke tahap tofu atau kesadaran. Lanjut ke mofu buat pertimbangan, masuk ke bofu di tahap keputusan, dan terakhir, gimana cara ngebangun kesuksesan konversi jangka panjangnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu nih, anatomi corong pemasaran. Jadi, apa sih sebenarnya corong konversi itu? Gampangnya, ini tuh perjalanan langkah demi langkah seorang pembeli. Coba deh bayangin analogi sederhana ini. Ada orang lagi asik sepedaan, tapi ujung celananya nyangkut terus di rantai. Bikin kesel banget kan? Apalagi kalau itu celana favorit. Nah, di titik itu, dia baru sadar kalau dia punya masalah. Dia belum tahu tuh kalau solusi dari masalahnya adalah sebuah penjepit celana sepeda. Perjalanan dari rasa frustrasi pas celananya nyangkut, sampai akhirnya dia nemu penjepit celana dan masukin barang itu ke keranjang belanja online-nya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai corong konversi. Kalau divisualisasikan, perjalanan tadi membagi audiens kita ke dalam 3 tahap utama. Langkah pertama itu tofu atau puncak corong. Lalu turun ke mofu di bagian tengah, dan bermuara di bofu alias dasar corong. Lewat tahap-tahap inilah kita ngebimbing seseorang yang awalnya cuma orang asing, berubah jadi prospek, dan akhirnya bermetamorfosis jadi pelanggan sungguhan yang mau ngeluarin uangnya. Lanjut ke bagian 2, tofu atau tahap kesadaran. Di tahap awal ini, audiens Anda tuh lagi ngalamin masa transisi. Dari yang tadinya cuma ngerasa ada yang kurang nyaman, jadi mulai aktif nyari tahu masalah mereka. Makanya, tujuan utama Anda di sini murni cuma buat menjangkau secara luas, ngedukasi, dan narik perhatian mereka. Jangan jualan dulu. Ini aturan emasnya ya, Anda itu lagi nargetin orang-orang yang baru aja nyadar sama masalah mereka, bukan mereka yang udah siap buka dompet. Nah, supaya bisa ngejangkau audiens seluas mungkin tanpa kelihatan kayak orang jualan, Anda butuh amunisi konten tofu yang pas. Apa aja itu? Anda bisa pakai postingan atau iklan media sosial yang emang nargetin platform favorit mereka. Terus, artikel blog edukatif yang ramah pemula dan dioptimasi buat SEO. Atau infografis simple yang nunjukin tren secara visual. Selain itu, video pendek, explainer video, e-book dasar kayak Panduan 101, podcast, sampai webinar yang bahas tren industri juga oke banget. Oh ya, jangan lupain juga kuis-kuis ringan buat kenalin audiens atau kolaborasi sama influencer ya. Intinya, konten-konten ini tuh ibarat mesin pembuat kesadaran yang benar-benar ampuh. Masih ragu sama kekuatan ngedukasi audiens? Coba deh kita lihat kasusnya Buffer. Mereka ini platform manajemen media sosial yang dulu milih fokus habis-habisan bikin artikel blog edukatif yang panjang dan komprehensif. Hasilnya, nggak main-main. Cuma dalam beberapa tahun, traffic organik website mereka meroket dari 0 jadi 1,5 juta kunjungan tiap bulannya. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau edukasi yang tulus itu selalu jadi pemenang di tahap puncak corong. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3 yaitu mofu atau tahap pertimbangan. Di sini mulai kerasa ada pergeseran psikologis yang lumayan besar dari si calon pembeli. Mereka udah nggak cuma sekedar penasaran lagi. Sekarang mereka udah tahu persis apa masalahnya dan lagi sibuk membanding-bandingkan berbagai cara buat nyelesainnya secara objektif. Makanya, di tahap ini mereka butuh banget konten yang super spesifik, berbasis data, dan pastinya bisa ngebangun rasa percaya mereka ke brand Anda. Konten mofu itu harus benar-benar padat gizi, alias ngasih value spesifik. Pikirin tentang artikel blog yang lebih mendalam buat nyelesain masalah tingkat lanjut. Studi kasus yang ngebeberin metrik dan efektivitas solusi yang ditawarkan, atau white papers dan laporan riset yang bikin brand Anda kelihatan otoritatif. Anda juga bisa nyediain panduan perbandingan produk yang objektif, e-book komprehensif yang ngasih instruksi langkah demi langkah, webinar tentang kasus penggunaan atau use cases spesifik, tools interaktif kayak kalkulator gratis, kampanye email drip buat jaga hubungan, sampai template atau checklist yang bisa langsung dipraktekkan pelanggan. Sebagai catatan aja nih, pembeli B2B biasanya bakal konsumsi 3-7 konten kayak gini loh sebelum mereka mau ngomong sama tim sales Anda.
Dan ngomong-ngomong soal format konten, ada fakta menarik nih. 60% pengunjung website ternyata lebih milih nonton video daripada baca artikel teks panjang. Makanya, bikin video tutorial yang mendalam di tahap MoFu ini bisa jadi senjata rahasia yang benar-benar efektif buat ngebangun kedekatan dan ngejelasin hal-hal yang agak rumit ke prospek Anda. Nah, saya suka banget nih sama ceritanya Snack Nation. Waktu mereka sadar volume pencarian buat produk utama mereka itu rendah, mereka putar otak. Mereka akhirnya bikin konten MoFu yang spesifik banget. Sebuah panduan raksasa yang isinya 121 ide program kesehatan khusus buat staf HRD. Hasilnya, konten epic ini nggak cuma merajai mesin pencari, tapi juga nyumbang pendapatan berulang bulanan sampai $100.000. Ini ngebuktiin gimana konten pertimbangan yang ditargetin dengan benar bisa nyetak otoritas dan cuan yang luar biasa. Bagian 4. BoFu atau tahap keputusan. Sampai juga kita di ujung corong. Di titik ini, prospek Anda itu posisinya udah siap beli. Mereka udah nggak ngevaluasi solusi secara ngawang-ngawang lagi. Mereka lagi benar-benar milih antara Anda atau kompetitor Anda. Fokus konten Anda di sini harus benar-benar punya dorongan komersial. Jawab keraguan terakhir mereka, selesain semua keberatan yang masih nyisa, dan buktiin kalau produk Anda ini pilihan absolut yang terbaik buat mereka. Sekali lagi, BoFu itu urusannya sama jualan secara langsung. Anda butuh video demo yang nunjukin cara kerja produk secara nyata, testimoni pelanggan, dan panduan perbandingan head-to-head sama pesaing yang nonjolin keunggulan spesifik produk Anda. Terus, Anda juga wajib nyediain studi kasus yang merinci ROI dan metrik kesuksesan pelanggan terdahulu. Halaman fitur, transparansi harga yang jelas, dan jangan lupa kasih pemanis kayak kupon diskon, giveaway, atau free trials buat mancing pembelian instan. Satu lagi, pastikan ada halaman FAQ dan panduan pembeli yang lengkap buat ngejawab pertanyaan krusial. Semua elemen ini secara efektif ngilangin gesekan psikologis terakhir sebelum tombol beli ditekan. Di tahap akhir ini, jujur aja, nggak ada yang lebih persuasif dari yang namanya bukti sosial. Pembeli Anda butuh ngelihat langsung kalau ada orang lain yang kondisinya mirip kayak mereka, udah berhasil pakai produk Anda. Dengan ngasih testimoni atau konten buatan pengguna, Anda ngasih jaminan emosional yang benar-benar mereka butuhin buat akhirnya yakin dan beli. Dan yang terakhir, bagian 5. Kesuksesan konversi jangka panjang. Mari kita perkuat semua teori tadi pakai data. Analisis industri nunjukin kalau kombinasi yang pas antara website, blog, dan SEO itu ternyata menduduki peringkat pertama sebagai saluran penghasil ROI tertinggi buat brand B2B. Jauh loh ninggalin paid ads di media sosial apalagi iklan-iklan tradisional. Narik audiens secara organik masuk ke dalam corong konten Anda tuh ibarat naruh investasi jangka panjang yang keuntungannya bakal terus ngalir. Jadi kalau kita rangkum perjalanan dari awal tadi, tiap tahap itu punya tujuannya masing-masing. Di TOFU, tujuannya ngebangun kesadaran, pakai nada yang edukatif. Turun ke MoFu, tujuannya bantu pertimbangan mereka lewat pendekatan yang analitis. Dan di BoFu, tujuannya ngebantu ambil keputusan pakai dorongan komersial. Kalau ada satu hal aja yang mau Anda ingat dari penjelasan ini, ingatlah ini. Setiap konten yang Anda bikin, wajib punya satu tujuan spesifik yang selaras sama tahapan si pembeli. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif ini buat Anda renungin. Coba deh audit strategi konten Anda sekarang. Apakah artikel, video, atau email-email Anda itu beneran nuntun pelanggan pelan-pelan menuju penjualan, atau malah bikin mereka makin pusing dan tersesat di tengah kebisingan digital? Kalau jawabannya belum sesuai harapan, tenang aja. Sekarang Anda udah punya kerangka kerja yang kuat banget buat ngubah kebisingan itu jadi mesin konversi yang menguntungkan. Terima kasih banyak udah bergabung di penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.